side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Oktaviani. Saya dari kelas 11 Episena 2. Di sini saya akan membagikan kisah tentang Prabu Gesan Ulun dan Kerajaan Sumedang Larang. Jangan lupa ditonton ya. Nah, tahukah kamu, pada abad ke-16, tanah Sunda mengalami masa perubahan besar setelah kerajaan Pajajaran runtuh. Pajajaran yang sebelumnya merupakan kerajaan besar dan disegani dengan wilayah luar serta pemerintahan yang kokoh, akhirnya jatuh akibat serangan dari dua kekuasaan Islam yang sedang berkembang pesat pada masa itu, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kekalahan Pajajaran membuat daerah-daerah bawahan yang sebelumnya setia pada pusat kerajaan terpaksa berdiri sendiri, mencari jalannya masing-masing dan membangun kedaulatan baru. Di tengah situasi kacau tersebut, dari wilayah Sumedang muncullah seorang tokoh penting bernama Prabu Gesan Ulun. Ia adalah raja dari kerajaan Sumedang Larang, sebuah kerajaan yang kemudian dianggap sebagai penerus warisan Sunda setelah hilangnya Pajajaran. Menurut naskah dan cerita, Prabu Gesan Ulun diyakini sebagai keturunan langsung dari Raja Pajajaran. Hal ini membuat banyak masyarakat Sunda melihatnya sebagai pewaris sah kerajaan Sunda, bahkan sebagai simbol terakhir dari garis keturunan kerajaan besar tersebut. Prabu Gesan Ulun tidak tinggal diam menghadapi keadaan. Meskipun kekuatan Sumedang Larang tidak sebesar Pajajaran, ia tetap berusaha menjaga kedaulatan dan martabat kerajaannya. Tantangan yang dihadapi cukup berat karena pada masa itu kerajaan-kerajaan Islam baru sedang berkembang pesat di Jawa. Ia harus berhadapan dengan tekanan politik dan militer dari Cirebon, Banten, dan juga hubungan dengan kekuasaan besar lainnya, yaitu Kerajaan Mataram. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Prabu Gesan Ulun berupaya membangun hubungan diplomasi agar Sumedang Larang tetap bertahan dan dihormati. Selain berpolitik, Prabu Gesan Ulun juga menjaga warisan leluhur Sunda. Salah satu peninggalan yang sangat berharga pada masyarakat adalah tokoh Pajajaran, yang dipercaya berhasil diselamatkan setelah Pajajaran runtuh dan dibawa ke Sumedang. Mahkota ini menjadi lambang bahwa meskipun kerajaannya telah jatuh, roh kejayaan Sunda tetap ada dan tidak layak begitu saja. Hingga kini, mahkota tersebut masih tersimpan di Museum Prabu Gesan Ulun di kota Sumedang, bersama benda pusaka lain seperti keris, gamelan, dan pakaian kebesaran raja. Bagi masyarakat Sunda, kisah Prabu Gesan Ulun memiliki makna mendalam. Ia bukan hanya dipandang sebagai seorang raja biasa, tetapi juga simbol pembawaan, pelestarian, dan penerusan warisan Pajajaran. Keberadaannya menjadi bukti bahwa meskipun kerajaan besar runtuh, semangat, identitas, dan budaya Sunda tetap hidup. Prabu Gesan Ulun dipandang sebagai jembatan antara kejayaan lama Sunda pada masa Hindu-Buddha dengan masa baru ketika pengaruh Islam mulai berkembang luas di tanah Sunda. Nah, mungkin segitu saja yang saya bisa berikan tentang kisah Prabu Gesan Ulun dan kerajaan Sumedang Larang. See you next vlog.